Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Anissa Dau. Saya mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Asasiyah dengan NIM 1811012. Ya teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fikih jinayah, lebih tepatnya bagaimana penerapan fikih jinayah melalui peraturan-peraturan daerah yang berada di Indonesia. Kita mulai dari jinayah. Nah, jinayah ini adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam atau jinayah ini meliputi 1. Tindak pidana kisos. Nah, kisos ini adalah penjatuhan sanksi yang sama dengan yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya. Misalnya ini pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka ia wajib dibunuh. Kecuali keluarga korban memaafkan si pelaku, maka pelaku hanya akan dikenakan denda yang dinamakan dengan diat atau denda sebagai pengganti dari hukuman. Yang kedua yaitu hudud. Nah, hudud ini adalah penjatuhan sanksi yang berat atas seseorang yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, seperti zina, mabuk, dan keluar dari agama Islam atau murtad. Yang ketiga ada takzir. Takzir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Di masa otonomi daerah, pemerintah daerah mengakomodasi dan merespon secara positif keinginan umat Islam di berbagai daerah yang berupaya melakukan formalisasi syariat Islam selama masih dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa serta tidak mengancam disintegrasi nasional. Pemerintah memberikan suasana yang kondusif terhadap kesiapan masyarakat dalam mengaplikasikan syariat Islam. Hal ini diartikan sebagai keragaman dan pengayaan hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Teman-teman, secara yuridis, perda-perda syariat Islam tentang hukum pidana Islam di beberapa daerah banyak bermunculan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana penerapan fikih jinayah dalam peraturan-peraturan daerah yang berlaku di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu, silakan disimak. Bagaimana penerapan fikih jinayah melalui perda-perda yang ada di Indonesia? Kita mulai dari peraturan daerah yang pertama, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Gorontalo ini dijuluki sebagai Serambi Madinah, di mana di provinsi ini itu mayoritasnya adalah penduduk yang beragama Muslim. Nah, melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2003 ini, pemerintah Provinsi Gorontalo mencoba menerapkan yang namanya pencegahan maksiat untuk mengurangi tingkat kemaksiatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya akan bacakan, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa poin penting yang terdapat dalam peraturan daerah ini, yaitu pada bab 3 tentang kewajiban dan larangan. Bagian ke-1 itu ada pencegahan zina. Pasal 3.1, setiap laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau berpasangan yang bukan suami istri dilarang berada di tempat dan atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, kesusilaan, dan adat istiadat. Dan poin 2-nya itu menjelaskan dilarang bagi setiap laki-laki hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya atau perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Ya, mereka dari pemerintah provinsi ini sangat gencar dalam melakukan pencegahan terhadap maksiat. Selain pencegahan zina, bagian kedua itu juga ada pencegahan pernikahan yang tidak sah. Bagian ketiga, pencegahan pemerkosaan dan pelecehan seks. Bagian keempat itu dijelaskan tentang pencegahan porno aksi dan pornografi. Bagian kelima, pencegahan judi. Bagian keenam itu pencegahan minuman beralkohol. Bagian ketujuh, pencegahan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.
Nah, itu adalah jenis-jenis maksiat yang dilarang di Provinsi Gorontalo melalui Perda ini, dan saya rasa itu sudah sangat jelas ya. Nah, pada bagian ketujuh dijelaskan pencegahan dan pada bagian pada bab ke-6 peran serta masyarakat pada pasal 11 dijelaskan pada poin 1, masyarakat itu harus turut berperan serta dalam pelaksanaan peraturan daerah ini. Poin 2, peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ialah ada dalam bentuk untuk memberitahukan atau melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyimpangan terhadap peraturan daerah ini. Nah, jadi peran masyarakat itu sangat penting dalam pemberlakuan peraturan daerah ini untuk mencegah yang namanya maksiat berlaku di masyarakat. Ya, nah untuk ketentuan pidananya pada pasal 14 dijelaskan poin 1, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3, 4, 5, 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, ayat 2 peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Poin 2, pada ketentuan pidana dijelaskan pelanggaran atas ketentuan pasal 10 peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak 5 juta rupiah. Wow. Atau sanksi administrasi pencabutan surat izin usaha. Ya, dan pada poin 3 itu tindak pidana sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Nah, itulah isi dari peraturan daerah nomor 10 Provinsi Gorontalo tentang pencegahan maksiat di daerah mereka. Ya, kita lanjut ke peraturan daerah yang selanjutnya. Ini datang dari Kota Tangerang. Peraturan daerah Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran. Mungkin lebih spesifik dari yang di Gorontalo tentang maksiat, ini lebih ke bagaimana pelarangan pelacuran di Kota Tangerang. Oke, kita singkat-singkat saja, yang penting-penting saja. Bab 2 pelarangan. Pasal 2, setiap orang di daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan atau mengusahakan atau menyediakan tempat atau orang untuk melakukan pelacuran. Siapapun di daerah dilarang secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan, dan atau tempat-tempat lain di daerah. Nah, dapat dilihat dari pasal 2 ini, pemerintah Kota Tangerang itu sangat gencar dalam melakukan yang namanya pelarangan terhadap pelacuran di Kota Tangerang. Pasal 3 itu dijelaskan setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan pelacuran. Wow. Oke. Kita lanjut ke bagaimana partisipasi. Nah, partisipasi masyarakat pada bagian ketiga pasal 8. Oke, sebelumnya sangat penting ya teman-teman partisipasi masyarakat dalam pencegahan maupun pelarangan pelacuran ini. Karena pada pasal 8 dijelaskan setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran. Poin 2, petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib menindaklanjutinya serta memberikan perlindungan kepada si pelapor. Nah, dalam peraturan daerah ini pada bab 4 ketentuan pidana pasal 9, barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 peraturan daerah ini diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. Poin 2 dijelaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran. Nah, itulah isi
dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 di Kota Tangerang tentang pelarangan pelacuran. Kita lanjut ke peraturan daerah yang ketiga, yaitu datang dari Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol. Ya, sekali lagi ini lebih spesifik dari peraturan daerah yang ada di Gorontalo. Ini lebih ke bagaimana pelarangan minuman yang minuman keras dan minuman beralkohol. Oke. Kita masuk langsung ke bab 3, jenis minuman keras dan minuman beralkohol yang dilarang. Pasal 3 dijelaskan, semua jenis dan golongan minuman keras dan minuman beralkohol, baik dari hasil produksi dan atau oplosan, maupun yang berasal dari impor yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan adalah jenis minuman keras dan minuman beralkohol yang diproduksi, pengoplosan, pengusahaan, pemilikan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, penyediaan, dan penggunaan, serta membawanya dilarang di Kabupaten Purworejo. Nah, pada bab 4 itu, pasal 4 dijelaskan larangan memproduksi dan mengoplos minuman keras dan minuman beralkohol. Bab kelima dijelaskan larangan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, membeli, dan bahkan menggunakan minuman keras dan minuman beralkohol. Bab ke-6 larangan untuk mabuk. Terus pada bab ke-8 itu pengecualian, bab ke-8 itu ketentuan pidana. Maaf yang tadi pengecualian itu 7. Bab ke-8 adalah ketentuan pidana. Nah, barang siapa baik badan maupun perseorangan yang memproduksi minuman keras dan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 bulan dan paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit 30 juta rupiah, banyak ya, dan paling banyak 50 juta rupiah. Hati-hati orang Purworejo, ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Saya rasa peraturan daerah di Kabupaten Purworejo tentang pelarangan minuman beralkohol dan minuman keras, agar sekiranya dituruti atau dijalankan oleh masyarakat agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kita ketahui, minuman keras ini itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita juga, terhadap sosial juga. Jadi akan sangat baik untuk dihindari, untuk tidak dilakukan. Oke, kita akan lanjut ke peraturan daerah yang selanjutnya. Ya teman-teman, peraturan daerah selanjutnya datang dari Kabupaten Jembrana, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan pelacuran di Kabupaten Jembrana. Oke, kita masuk ke Kabupaten Jembrana dulu. Di dalam peraturan daerah ini dijelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan pelacuran. Nah, pada pasal 2 itu, selain pemerintah, badan atau lembaga yang ada di desa atau kelurahan berkewajiban mencegah kegiatan pelacuran dan tempat-tempat pelacuran. Pasal 3, setiap orang pribadi atau badan atau lembaga tidak diperbolehkan melakukan perbuatan cabul atau pelacuran serta menyiapkan tempat-tempat pelacuran di daerah. Oke, saya rasa sudah jelas ya pasal 3, pasal 2 dan 3 tadi. Pasal 4, untuk mencegah dan memberantas kegiatan pelacuran, Bupati dapat melaksanakan penutupan tempat-tempat pelacuran serta melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para pelacur maupun mucikari. Oke. Nah, ketentuan pidananya ini bagi yang melanggar peraturan ini pada bab 3 ketentuan pidana pasal 6, barang siapa melakukan perbuatan cabul atau pelacuran diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar-besarnya 5 juta rupiah. Poin 2, barang siapa menyediakan tempat-tempat pelacuran atau menampung pelacur di daerah Kabupaten Jembrana diancam pidana kurungan 3 bulan atau denda sebesar-besarnya 5 juta rupiah.
Ya, saya rasa sudah sangat jelas ya. Peraturan daerah dari Kabupaten Jembrana ini tentang pencegahan dan pemberantasan pelacuran di Kabupaten Jembrana. Nah, lebih tepatnya peraturan nomor 3 tahun 2003. Ya, teman-teman, mungkin hanya beberapa yang dapat saya jelaskan lebih rinci tentang peraturan-peraturan daerah yang telah mengimplementasikan fikih jinayah atau jinayah dalam peraturan mereka. Nah, secara yuridis ini perda-perda syariat Islam tentang hukum pidana Islam di beberapa daerah telah banyak bermunculan. Di antaranya selain keempat tadi itu ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat di Padang Pariaman. Ada juga Perda nomor 6 tahun 2002 tentang wajib berbusana muslim di Solok. Perda nomor 11 tahun 2011 tentang pemberantasan dan pencegahan maksiat di Sumatera Barat. Perda nomor 24 tahun 2000 tentang pelarangan pelacuran di Kota Bengkulu. Perda nomor 13 tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat di Sumatera Selatan. Perda nomor 2 tentang pemberantasan pelacuran. Perda nomor 2 tahun 2004 tentang pemberantasan pelacuran di Palembang. Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Raperda pemberantasan pelacuran dan minuman keras di Depok. Perda nomor 8 tahun 2005 tentang pemberantasan maksiat di Kota Tangerang, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu salah satunya adalah tentang pelarangan pelacuran. Nah, selanjut Perda nomor 7 tahun 1999 tentang prostitusi di Indramayu, dan Surat Edaran Bupati Pamekasan nomor 450 tahun 2002 tentang kewajiban berjilbab bagi karyawan pemerintah. Perda nomor 18 tahun 2001 tentang larangan atas minuman-minuman keras. Dan masih ada banyak lagi peraturan-peraturan daerah yang berlaku di Indonesia yang menganut unsur-unsur syariat Islam atau pidana Islam. Ya teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana penerapan fikih jinayah melalui peraturan-peraturan daerah yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau berlebihan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen apabila ada pertanyaan, dan di subscribe channelnya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.